Saik dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Insight by HM Saik, Himpunan Mahasiswa Sains Informasi Geografi Universitas Gadjah Mada. Sebelum ngobrol lebih lanjut nih, kita perkenalan dulu dong harusnya. Perkenalkan, saya Dimas dari KPJ 2018 dan ditemani oleh rekan saya. Halo, aku Dea dari KPJ 2019. Kami berdua yang akan menemani Sobat Saik pada podcast ini, juga episode-episode berikutnya. Yeay, ngomong-ngomong, sepertinya bakal seru nih kalau kita punya tagline. Nah, oke. Gimana kalau misalnya tagline-nya gini? Kalau aku bilang insight, nanti jawabannya Saikin aja gitu. Wah, boleh tuh. Oke, nanti kita coba ya di akhir ya. Oke, jadi pada episode perdana ini kita akan memperkenalkan apa sih KPJ itu, kemudian HM Saik itu apa, serta penjelasan dari insight itu sendiri. Karena mungkin beberapa dari Sobat Saik di rumah masih merasa asing ya akan apa yang sudah disebutkan tadi. Mungkin mau masih bertanya-tanya itu tuh apa gitu. Nah, di episode kali ini nih kita jelasin tuntas gimana gitu. Iya, betul sekali dia. Selain itu, kita akan mengulik lebih dalam nih tentang itu semua. Jadi, tentunya bisa memberikan insight baru untuk Sobat Saik yang mendengarkan. Oh iya, pada episode kali ini kita tidak hanya berdua nih, karena kita ditemani langsung oleh Ketua HM Saik itu sendiri, yakni Muhammad Wisnu Haryanto selaku Ketua dari HM Saik periode 2020-2021. Halo, selamat datang di podcast Insight Wisnu. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita, sebut aja Sobat Saik nih, gitu, yang sudah mendengarkan. Oke, halo Sobat Saik semua. Halo. Ya, halo Wisnu. Nah, untuk memulai pembahasan di podcast ini nih, kita mulai dari KPJ itu sendiri, Sobat Saik. Ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari KPJ itu apa? Nah, saya kasih tahu aja ya. KPJ itu punya kepanjangan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Iya, mungkin banyak nih dari Sobat Saik yang masih bertanya-tanya sama nama jurusannya. Soalnya tuh namanya panjang banget kan. Karena dulu aku juga waktu masih SMA nih, masih belum begitu paham gitu ya, itu apa. Tapi dari nama yang panjang itu, sebenarnya aku jadi tertarik untuk explore di dalam gitu. Kira-kira KPJ itu apa gitu. Iya, betul sekali Dea. Jadi KPJ itu merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Ada fakta menarik nih, kalau KPJ itu ternyata namanya nggak langsung KPJ loh sejak awal terbentuknya. Jadi KPJ itu sempat berubah beberapa kali namanya. Ya, benar banget Dimas. Jadi KPJ ini erat hubungannya sama sejarahnya Fakultas Geografi nih. Dari dulu pun KPJ sempat berubah nama. Mulai dari Geografi Teknik, kemudian sempat dipisah nih antara Kartografi dan Penginderaan Jauh. Sampai kemudian disatukan di bawah Fakultas Geografi bersama dengan program studi lain, yaitu GEL dan PW. Dan kerennya nih, prodi KPJ ini udah dapat akreditasi A dari BAN PT serta dapat akreditasi ASIN, akreditasi degree program ya, dari tahun 2019 hingga 2024. Wah, keren banget gak sih KPJ ini? Nah, kemudian nih kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang sering banget ditanyain. Aku sering banget ditanya sama teman-teman dari teman-teman SMA, juga beberapa saudara-saudaraku. Kan geografi secara umum atau di SMA ini kan masuknya ke mata pelajaran IPS ya. Tapi kenapa kok di UGM ini masuknya ke Saintek gitu? Iya, betul sekali dia. Dulu pun bahkan sebelum aku pendaftaran UTUL nih ya, dulu kan aku diterima dari jalur ujian tulis. Aku tuh ngira tuh kalau KPJ itu masuknya di program dari IPS. Terus setelah tanya-tanya sama kakak tingkat yang udah diterima nih, ternyata KPJ itu ada hitung-hitungannya, nanti menggunakan alat pengukuran di lapangan. Terus bagi yang suka main komputer nih seperti aku, cocok banget kalau di KPJ itu. Jadi kita tuh pakai komputer tuh nggak hanya cuma pemrograman, tapi itu kita pakai komputer buat mengolah data citra satelit, mengolah data lapangan, membuat peta, dan lain-lain. Bener sih apa yang dikatain Dimas tadi. Selebihnya tuh kayak geografi, kalau ambil dari luar negeri ya, geografi itu sebenarnya earth science gitu, ilmu bumi. Namanya juga sains kan, jadi lebih banyak membahas mengenai ilmiahnya daripada sosial humanioranya seperti itu. Makanya masuknya di bagian sains seperti itu.
Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Wisnu ya, kalau KPJ sendiri masuk ke Fakultas Geografi. Nah, secara struktural nih teman-teman, di bawahnya Fakultas Geografi ada yang namanya departemen. Departemen ini nantinya membawahi semua jurusan yang sekiranya ada sangkut pautnya. Contohnya seperti pembangunan wilayah di Fakultas Geografi, departemennya Geografi Pembangunan. Kemudian ada perencanaan wilayah dan kota di Fakultas Teknik, tapi departemennya Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Nah, kalau di KPJ sendiri masuknya ke departemen apa nih Wisnu? Mungkin kamu bisa jelasin ke Sobat Said di rumah. Oke, kalau KPJ sendiri sih masuknya di Departemen Sains Informasi Geografi atau disingkatnya SAIG pakai A. Beda ya sama SIG. Kadang orang-orang bingung nih SIG sama SAIG. Kalau SIG nggak pakai A itu Sistem Informasi Geografis. Itu salah satu peminatan di KPJ kayak gitu. Kemudian di Departemen SAIG ini juga membawa S1 KPJ yang punya kita nih sama S2 Pengetahuan Jauh. Nah, kemudian kalau di KPJ kayak yang tadi disinggung, itu ada beberapa peminatan. Nah, kan sekarang masuk di geografi nih, daftar di KPJ. Dulu tuh nggak tahu sama sekali KPJ itu apa, terus SIG itu tadi apa, kartografi itu tadi apa, itu pun aku nggak tahu sama sekali. Nah, setelah belajar selama 2 tahun ini, masuk 2 tahun, berarti ini masuk tahun ketiga, itu tuh aku udah mengetahui apa itu penginderaan jauh, apa itu sistem informasi geografis, dan apa itu kartografi. Salah satu ilmiah itu yaitu penginderaan jauh, yang dimana tuh penginderaan jauh tuh ilmu dan seni buat mendapatkan suatu gambaran nih dari objek. Kan di penginderaan jauh tuh kita menggunakan beberapa wahana nih seperti satelit atau sebuah drone buat mendapatkan gambaran tentang permukaan bumi. Nah, dari data yang diambil itu kan kita tidak melakukan kontak secara langsung, makanya disebut penginderaan jauh. Jadi data-data yang sudah diambil tadi bakal diolah lebih lanjut dengan ilmu-ilmu yang lainnya tadi seperti informasi geografis. Oke, tadi kan sudah disebutkan nih sama Wisnu, udah dijelasin juga sama Dimas, ditambahkan lagi tentang Dimas mengenai 3 konsentrasi studi yang berbeda di kartografi. Yakni ada di kartografi dan pengendalian jauh, yakni ada kartografi, pengendalian jauh, geodesi. Pertanyaannya adalah apakah masing-masing konsentrasi studi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya? Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran nih. Oke, jadi ketiganya ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya, karena ketiganya itu merupakan suatu unsur fundamental di KPJ ini. Sebagai contoh, kalau kita ingin membuat peta nih, itu kan lebih ke kartografi ya seninya, tapi kita juga butuh datanya tuh dari penginderaan jauh nih contohnya. Jadi kita harus bisa juga mengenai ilmu penginderaan jauh. Kemudian bagaimana cara kita mengolahnya menjadi informasi, itu memanfaatkan sistem informasi geografis seperti itu. Iya, jadi antara ketiganya ini nggak bisa dipisahkan gitu ya Wisnu ya kesimpulannya. Oke, jadi itu mungkin sedikit sejarah atau flashback nih tentang masa lalunya KPJ atau perubahan namanya dan lain-lain sebagainya serta departemennya dan kawan-kawannya seperti itu ya. Berikutnya kita mau bahas yang masa sekarang, yakni ngapain aja sih selama kita kuliah di sini? Kan pasti ada yang bertanya-tanya. Ada yang pernah bilang ke aku gitu, kayak bertanya sih sebenarnya seperti ini. Kamu kuliah di geografi ngapain? Itu ngafalin nama-nama negara ya kayak gitu. Sebenarnya gimana sih? Mungkin bisa dijelasin gitu realitanya gitu. Kok kuliah di sini itu seperti apa? Dari Dimas sih mungkin dan juga Wisnu. Selama kuliah ngapain aja? Nah, selama kuliah di KPJ nih kan kita nggak melulu belajar tentang kartografi, penginderaan jauh, ataupun sistem informasi geografis. Tentu ada mata kuliah lain yang tentu akan sangat mendukung kita dalam proses belajar itu, seperti mata kuliah matematika, fisika, dan statistika, yang tentunya itu akan membantu sekali dalam perkuliahan KPJ, karena kita kan belajar di penginderaan jauh nih, tentu kita harus butuh fundamental dari fisika yang kuat. Seperti itu. Iya, tapi saat itu juga kita nggak cuma teori aja ya Dim ya Wisnu ya, karena kita juga ada praktikumnya, terus juga kita ada kuliah kerja lapangannya atau KKL-nya, dan pastinya juga tetap ada KKN. Yang pastinya geografi itu seru, menurut gue ya, geografi atau KPJ-nya ini seru bangetnya itu karena ya sering jalan-jalan gitu. Oke, bener banget tadi yang dijelasin sama Tiara Dimas nih. Terus ada pertanyaan nih dari pernah dengar nih dari temen tanya, kan di geografi itu pasti belajar penginderaan jauh nih, kenapa
kok harus ke KPJ itu pertanyaannya. Nah jadi gini, tadi kan pernah aku jelasin ya kalau penginderaan jauh itu salah satu fundamental di KPJ. Nah ini bahkan di geografi gitu. Tapi kalau di KPJ sendiri tuh lebih terfokus, kayak penginderaan jauh tuh nggak hanya penginderaan jauh, tapi ada berbagai pengembangannya. Contohnya ada penginderaan jauh tuh sistem fotografi, nah itu pakai kamera gitu. Ada juga sistem sensor gitu, pasif, non fotografi. Ada juga penginderaan jauh thermal gitu. Terus kalau dari aplikasinya tuh kita banyak nih, misalnya penginderaan jauh di perkotaan atau di kelautan atau bahkan vegetasi kayak gitu. Wah, keren. Oke, kemudian yang jadi banyak pertanyaan nih, kira-kira prospek kerja dari lulusan KPJ itu apa aja sih? Luas apa sih prospek kerjanya buat teman-teman yang lulus dari prodi KPJ ini? Nah, kebetulan aku habis baca nih dari webnya KPJ tuh, mengenai karir prospeknya. Jadi secara garis besar tuh kita bisa masuk di berbagai kementerian itu bisa, contohnya kayak Kementerian Kehutanan atau Perhubungan, bahkan di karir militer kita bisa masuk ke Dinas Foto Udara atau Dinas Survei Oseanografi TNI AL itu bisa. Atau kalau mau teman-teman ambil jalur mandiri nih ceritanya, berwirausaha di bidang informasi geospasial tuh bisa banget. Atau kalau kalian mau masuk ke bidang swasta, contohnya kayak pertambangan gitu juga oke banget tuh karir prospek di KPJ. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Wisnu tadi, kalau prospek KPJ itu sangat luas. Nah selain itu tuh kan di setiap program studi pasti ada yang namanya himpunan mahasiswa. Nah di KPJ itu ada nggak sih, kan himpunan mahasiswa bertujuan untuk merekatkan antar mahasiswa jurusan itu dan alumni-alumni. Ada dong. Jadi KPJ itu memiliki suatu himpunan mahasiswa yang namanya tuh HMSAIK nih. Jadi HMSAIK ini nggak hanya menghubungkan kita sesama mahasiswa aktif, tapi itu juga menghubungkan kita dengan alumni yang udah lulus kayak gitu. Oke, mungkin contohnya gimana sih merekatkannya? Wisnu mungkin bisa dijelasin lebih dalam mengenai berbagai macam kegiatan atau mungkin event-event yang ada di HMSAIK. Contohnya gini nih, kalau sama alumni itu misalnya kita mengadakan bincang-bincang dengan alumni nih mengenai bagaimana mereka setelah lulus atau memberikan insight lah ke kita para mahasiswa aktif kayak gitu. Kalau buat mahasiswa aktif sendiri kita ada Sinausaik nih. Jadi kalau menjelang ujian gitu kan biasanya kita bingung nih mau belajar pakai apa. Kadang kan ada yang nyatet tuh tulisannya jelek gitu ya kayak aku gitu. Jadi nggak ada salahnya dong kita belajar bareng teman-teman gitu. Nah biasanya ada tutor nih. Tutornya tuh dari kakak tingkat juga yang lebih tahu lah mengenai mata kuliah yang akan kita kerjakan di ujian kayak gitu. Terus ada juga nih kayak proker seneng-seneng gitu, kegiatan seneng-seneng kayak ulang tahun HMSAIK yang namanya Sonar gitu. Oh iya, ada juga kayak pengabdian masyarakat gitu ya, sebagai mahasiswa kan kita dituntut juga berperan aktif gitu kan ya di masyarakat kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi bukan cuma merekatkan hubungan antar mahasiswanya, tapi juga sama alumninya serta berupaya untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat di sekitarnya. Iya, betul sekali. Oh iya Wisnu, aku ada pertanyaan nih. Kenapa nama himpunan mahasiswa kita itu HMSAIK, bukan HMKPJ? Iya, kita mengikuti nama departemen ya, nggak membawa nama prodi, tapi membawa nama departemen. Makanya namanya nggak HMKPJ, tapi HMSAIK kayak gitu. Nah, selanjutnya kan tadi udah dijelasin nih mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di HMSAIK. Nah, sekarang boleh dong dijelasin tentang HMSAIK itu gimana, apa aja sih? Kayak kapan berdirinya HMSAIK, terus kabinetnya apa aja, anggotanya siapa aja. Nah, mungkin dari Mas Wisnu bisa menjelaskan. Jadi HMSAIK ini kalau dibilang sebenarnya masih hijau ya, karena kita baru berdiri itu tanggal 15 September 2016. Sekarang 2020 berarti ya masih 4 tahun lah, baru masuk TK gitu ya kira-kira. Nah terus kalau buat strukturnya tuh seperti organisasi lain ya. Jadi kita tuh punya pengurus harian, itu terdiri dari ketua, sekretaris, sama bendahara. Nah kemudian kita juga punya dewan pertimbangan nih, namanya Dewan Pertimbangan Organisasi.
Kalau buat anggota dewan ini terdiri dari anggota terpilih. Jadi nanti ada orang yang terpilih untuk jadi dewan. Kemudian ada juga ketua himpunan periode sebelumnya kayak gitu. Terus kalau dari kabinetnya nih ada 6 departemen, yaitu ada akademik, ada kewilok, ada hala, ada media informasi, ada minat dan bakat, dan ada pengembangan organisasi dan anggota kayak gitu. Masing-masing departemen ini punya program masing-masing ya buat satu periode gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ingin mengembangkan minat juga bakatnya atau mungkin ingin belajar bagaimana berorganisasi seperti itu, boleh banget ya buat join HM Saik ya, gitu ya. Iya, boleh banget. Oke. Oh, ngomong-ngomong, teman-teman jangan lupa ya follow sosial medianya HM Saik nih. Untuk Instagramnya ada @HMSaik, kemudian kita juga ada Twitter, banyak kecuan-kecuannya di sana, bisa dicek di @HMSaik_geo. Ada Facebook juga, nama Facebooknya Himpunan Mahasiswa Sains Informasi Geografis, serta lainnya di @HTT9424O. Jadi kenapa sih harus nge-follow? Karena di situ banyak banget update-update-nya, jadi harus selalu cek di masa Kamis gitu. Iya, betul sekali dia. Tadi kan Wisnu udah sempat nyebutin beberapa kegiatan nih dari HM Saik. Nah, podcast Insight ini juga merupakan salah satu proyek terbaru dari HM Saik. Jadi nantinya podcast Insight ini akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan bidang-bidang di KPJ. Namun tidak hanya itu, nanti kita akan juga membahas isu-isu yang sedang terjadi atau request nih dari teman-teman, atau nantinya juga bisa membahas disiplin ilmu lain seperti kelautan, kesehatan, dan bidang-bidang ilmu lain yang ditinjau dari aspek spasial nih. Iya, mungkin banyak nih dari Sobat Saik yang penasaran, yang kepo sama podcast kita itu kenapa sih namanya Insight? Insight sendiri tuh kenapa diambil dari apa sih? Nah, jadi Insight itu sendiri diambil dari serapan bahasa Inggris nih teman-teman, yakni insight, yang artinya wawasan. Jadi kami semua tuh berharap dengan adanya podcast ini nanti kita bisa memberikan wawasan bagi pendengarnya. Podcast ini juga nantinya akan diisi dengan berbagai konten menarik tentang informasi spasial, fakta menarik, dan bincang-bincang asik seputar perkuliahan, khususnya di Prodi KPJ. Iya, betul. Podcast ini sendiri nantinya akan tetap diupdate secara berkala dalam waktu yang berdekatan dengan topik-topik asik lainnya. Jadi jangan lupa ya untuk tetap pantengin terus media sosial HM Saik untuk informasi lebih lengkapnya. Wah, di masa itu nggak berasa nih kalau kita udah sampai di penghujung podcast pada episode perdana kali ini. Iya dia, tapi tenang aja nih karena kita akan bertemu lagi di episode lain juga. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Wisnu Haryanto selaku Ketua HM Saik yang telah menemani kita pada kesempatan kali ini nih. Iya, sama-sama. Makasih banyak ya Wisnu ya. Oke. Aku Dea. Dan aku Dimas. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh Sobat Saik yang telah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam podcast Insight. Asikin aja. Terima kasih kepada Sobat Saik yang telah mendengarkan podcast kami. Pantengin terus akun media sosial HM Saik ya.